mereka mengeluarkan sejumlah beasiswa misalnya, ya, sejumlah beasiswa kepada keluarga miskin, ya. Nah, setelah itu bagaimana kita tahu bahwa itu berdampak? Ya, kalau dalam konteks Monef, ya sederhananya ya cukup dia hadir di sekolah, ya, anak-anak itu hadir di sekolah, kemudian mengikuti pelajaran, ya, punya ijazah, ya, nah, itu sudah terukur sebetulnya, ya, sudah bisa dianggap programnya berhasil, ya, dalam konteks itu. Tapi kan kemudian orang Australia bilang, saya membelanjakan nih, ya katakan misalnya $500 juta misalnya, ya. Nah, $500 juta itu jadi apa? Ya, jadi lulusan, jadi ijazah, ya, jadi lulusan SD saja, ya. Nah, ini tidak bisa mereka tentunya butuh penjelasan yang lebih detail, yang lebih rinci, ya. Sama nih dengan program-program yang di Basnas, ya. Jadi Z-Chicken, kalau Z-Chicken, kalau sebetulnya kalau program-program ini kan memang program ekonomi semua, ya, gampang sih ini hitungnya. Nah, cuma kita nggak bisa menghitung hanya kalau social return tadi itu nggak hanya dari margin keuntungan ekonominya saja, ya, tapi juga kita bisa mengkonversi hal-hal lain, ya. Nah, ini nanti contoh yang bisa diberikan Mas Akil, ya, banyak sekali, ya. Misalnya yang bisa kita konversi adalah waktu, ya, waktu, terus apalagi, ya, yang tadinya nggak ada hitungan ekonominya, kita tambahkan nilai hitungan ekonominya, sehingga, ya, jadi kalau misalnya khususnya untuk program microfinance, ya, ini yang udah kami jalankan juga, ya. Kalau microfinance itu kan impas, ya, karena nggak ada apanya kan, nggak ada keuntungan, ya, nggak ada bunga lah begitu, ya. Nah, tapi kita tetap bisa mengklaim bahwa kita punya dampak, ya, kita punya dampak. Dampak kita itu dihitung dari hal lain di luar dari pengembalian pinjamannya, gitu, ya. Nah, nanti ada banyak sekali hal-hal yang kecil-kecil gitu, ya, yang tadinya kita nggak kepikir, ya, ternyata program kita itu bisa juga dinilai dari aspek yang lebih luas, ya, tapi tetap masih berhubungan dengan program-program kita, ya, gitu. Nah, ini Mas Akil udah masuk nih. Jadi ya, jadi kita akan coba lihat itu, ya. Nah, kami tentunya di NICE paling tidak ada 2, ya, pengalaman. Satu di programnya BRI, ya, program BRI itu namanya Desa Brilian, ya, Desa Brilian. Jadi ini Indonesia Raya juga ini, sama pasti ibu bapak dari pendamping Basnas tentunya pernah tahu program ini, ya, Desa Brilian. Jadi desa besar, program besar gitu, ya. Nah, satu lagi Mas Akil kebetulan juga ikut sudah agak lama, ya, bersama Basnas melakukan kegiatan Monef, dan juga ada seroinya juga waktu itu, ya. Nah, jadi ini akan digambarkan oleh Mas Akil nanti karena beliau ini akan ada kegiatan lain nanti siang. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, ini Mas Akil sudah hadir. Makasih Mas Akil. Saya serahkan ke Mas Akil dulu untuk bercerita tentang contoh, kemudian bagaimana memanfaatkan SROI. Jadi kita balik, ya, logikanya, ya. Nanti baru kita bahas konsepnya. Gitu, ya, Pak Anang, ya. Mohon izin, ya, karena waktunya tidak mungkin kan Mas Akil ini sedang di lapangan juga nih. Mumpung beliau ada waktu, kita manfaatkan dulu waktunya daripada nanti nggak kelihatan contoh begitu. Silakan Mas Akil. Silakan Mas Akil. Baik, terima kasih banyak Pak Rizalwan. Izin, ya, Pak Anang. Siap. Coba untuk membagi pengalaman juga kepada rekan-rekan semua. Sebentar, saya coba cek dulu. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mas Akil. Jelas, ya? Oke, baik. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya untuk bisa
berbagi dan juga bisa apa istilahnya bertukar pikiran ya terkait tentang tema ini begitu ya. Karena saya lihat ini kan juga bentuk rangkaian ya capacity building yang dilakukan oleh Pusdiklat atau mengupgrade ya terkait tentang bagaimana kemampuan atau kapasitas dari para pendamping program Basnas gitu untuk kemudian bisa meningkatkan dampak begitu ya atau meningkatkan manfaat dari program yang dijalankan oleh Basnas di wilayah-wilayah atau di daerah-daerah. Nah, di hari ini kita akan fokus dan konsentrasi pada bahasan terkait tentang dampak dan bagaimana cara mengukurnya, begitu ya. Dampak dan bagaimana cara mengukurnya. Nah, tadi yang Pak Arisawan sampaikan bicara tentang SROI, gitu ya, itu salah satu saja dari sekian banyak cara kita untuk bisa mengcapture atau bisa menangkap ya dampak apa yang sesungguhnya itu terasa dan dirasakan begitu ya oleh penerima manfaat atau dalam hal ini mustahik ya di setiap program atau dalam hal ini adalah programnya Basnas. Nah, pada kesempatan kali ini izin saya ingin coba membagikan pengalaman saya yang juga sebelumnya juga pernah terlibat juga dalam monitoring evaluasi Basnas. Ada beberapa program yang sempat saya dampingi, bukan saya dampingi, saya coba untuk bantu untuk mengcapture dampaknya. Salah satunya adalah Z-Mart, Z-Chicken, Trainer, kalau saya tidak salah ya, apalagi Z-Auto. Nah gitu, jadi ada 4 ya, setidaknya ada 4 program yang kemarin tahun lalu saya diminta tolong untuk bisa membantu Dalef ya dalam hal ini dari Basnas untuk bisa mengcapture dampak dari setiap program yang ada. Nah, pada pertemuan kali ini saya izin share screen ya, sembari nanti kita coba lihat bareng-bareng. Nah, saya tampilkan ini dulu. Ini buat pijakan kita bareng bersama-sama. Sebentar. Sudah, oke. Desainnya belum muncul. Ya, jadi saya ingin mencoba mengawali diskusi kita dengan pijakan terlebih dahulu untuk kita sama-sama pada halaman yang sama ya, pada frekuensi yang sama untuk kita memahami apa dan bagaimana SROI itu ya sebagai salah satu cara, salah satu metodologi yang bisa kita pakai untuk mengukur dampak begitu. Nah, ini saya kasih judul memahami SROI sebagai alat ukur untuk kita bagaimana mengcapture atau menghitung dampak begitu. Nah, saya mau melatar belakangi dari bahwa kalau kita bicara tentang konteks project atau program begitu ya, kita akan menemukan banyak tanda kutip kesudahan ya. Tentu yang kita harapkan kesudahan dari project itu adalah bagaimana project ini bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita ekspektasikan begitu ya. Dan ini Basnas begitu ya, dengan tujuan-tujuannya ya, dengan kemarin Pak Sol juga sempat membahas terkait tentang logika program ya. Ada outcome yang harus dicapai di situ, untuk perubahan yang perlu dicapai di situ. Kemudian diturunkan lagi dalam level output ya, apa saja produk-produknya yang harus deliver begitu ya, yang harus terdeliver gitu ya, sehingga nantinya pada akhirnya menghasilkan perubahan ya di level outcome gitu ya. Kemudian diturunkan lagi sampai pada level activity, apa saja aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan gitu ya untuk bisa menghasilkan produk-produk dalam tanda kutip kategori output yang sebelumnya begitu. Nah, ujung dari proyek kan kita harapkan yang baik ya, tapi faktanya di lapangan banyak hal yang kemudian terjadi gitu ya, banyak hal yang kemudian terlihat gitu ya, dan kita di ujung program tahu-tahu kok nggak sesuai dengan ekspektasi, kok tidak sesuai dengan tujuan, kok tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Seperti halnya yang saya tampilkan di sini, ini salah satu beberapa ilustrasi ketika proyek tidak ketemu ya, proyek tidak ketemu dengan apa yang diinginkan begitu ya. Semisal nih ada proyek yang pemahaman kebutuhan begitu ya, sehingga di sini kalau kita lihat ya, mau buat ayunan tapi strukturnya salah gitu ya, cara membangunnya atau cara membuatnya salah gitu, sehingga tidak jadi itu ayunan. Bentuknya ayunan cuma tidak bisa dipakai
begitu. Nah itu ya. Kemudian juga desain proyek yang lemah gitu ya, bisa digunakan tapi bisa diduduki orang gitu, karena dia akan terbentur begitu ya. Di sini juga konstruksinya juga tidak kokoh kalau kita lihat ya, gitu. Bentuknya ayunan cuma tidak bisa sesuai dengan fungsinya, atau ekspektasi yang tidak realistis dari pemilik program. Dia bilang bahwa wah saya mau buat ayunan, oke ayunan, cuma seperti apa nih speknya kan gitu ya. Di sini speknya tidak realistis. Apa ada dalam dunia menyata begitu ayunan yang dia yang dia dibentuk dengan pakai sofa kan? Itu nggak ada ya, nggak pernah kita lihat gitu. Tapi ada saja ketidakidealan terjadi. Kadang-kala juga si pemilik program mintanya enggak gitu kan. Nah, tidak realistis pada itu. Atau kapasitas tidak memadai. Nah ini juga nih, pohonnya tidak kokoh tapi dibuat ayunan, pohonnya tidak ada cabangnya tapi dibuat ayunan, ya tidak jadi itu ayunan kan gitu ya. Atau anggaran tidak realistis. Nah ini juga penting juga untuk kita bicara tentang bahwa project, bicara tentang resource juga, dalam hal ini adalah anggaran yang juga perlu disesuaikan dengan apa yang kita inginkan dari project yang berjalan itu. Kemudian kualitas material yang buruk. Nah ini bicara tentang spek nih gitu ya. Ya banyaklah kita dapati gitu di sekitar kita proyek-proyek yang sudah dianggarkan, sudah disesuaikan speknya A misalkan, nah ketika di lapangan tidak ketemu tuh spek yang cocok gitu, makanya ada pengurangan spek yang terjadi gitu kan. Kemudian juga ada sumber daya yang tidak cukup. Nah ini ya, mau buat ayunan tapi cuma ada tali, seutas tali, ya tidak jadi kan gitu ya. Mau buat ayunan tapi tidak ada bahan yang memadai, jadinya tidak jadi. Atau proyeknya terlambat secara waktu, proyeknya terlambat yang diharuskan jadinya musim semi gitu, tapi malah jadinya terlambat gitu, sampai musim salju pun ya belum siap salju, jadinya tidak bisa digunakan itu secara optimal, tidak bisa dilakukan secara optimal untuk ayunan. Tidak sesuai dengan idealnya seperti apa. Atau yang terakhir ya, ketika the project terjadi bencana alam, sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu. Nah, hal-hal ini akan senantiasa sering kita dapati gitu di lapangan gitu. Nah, tentu dengan kalau kita kemarin belajar tentang logika program, logical framework begitu, atau juga bicara juga tentang theory of change begitu. Ketika kita punya itu, maka hal-hal yang tampil di sini itu bisa kita antisipasi untuk kita bisa minimalisir gitu ya. Ini pesan saya dari set ini adalah itu. Sehingga kalau kita mau bicara ke pembahasan sekarang, bicara tentang bagaimana kita bisa men-capture dampak, bagaimana kita bisa mengetahui dampak, ya, maka kita pun juga perlu balik lagi ke tadi tuh, si acuan tadi tuh yang namanya logical framework, itu yang ingin saya bilang. Nah, tapi sebelum itu saya ingin sekedar mengingatkan kita kalau kita bicara tentang aspek program, kita nggak jauh-jauh dari ini, gitu. Kita nggak jauh-jauh dari hal ini. 3 aspek ini. Pertama ada aspek sumber daya ya, atau biaya. Ya. Sumber daya sebenarnya nggak hanya biaya aja, tapi juga hal lain ya. Di situ juga ada sumber daya manusia ya, human resource di situ yang ada. Kemudian juga sumber daya organisasi, kemudian jejaring yang kita miliki, itu juga bagian dari sumber daya yang kemudian ada dalam sebuah program atau project. Kemudian ada cakupan atau kualitas atau scope. Jadi scope-nya apa yang menjadi batasan gitu, ataupun kualitasnya yang diinginkan seperti apa. Nah itu menjadi aspek selanjutnya. Dan yang terakhir adalah tidak bisa tidak, yang namanya project berjalan, ya pasti akan ada dalam kontinum waktu, pasti akan ada dalam garis waktu begitu. Ada awal, ada akhir begitu ya. Jadi tidak selamanya ada project. Nah, segitiga inilah yang kemudian akan senantiasa kita temui dan akan senantiasa kita sesuaikan gitu ya. Dan saling terkait dan saling mempengaruhi gitu. Ketika ada seorang atau satu pihak pemilik program, dia ingin satu program dengan kualitas yang bagus, maka dia akan berimplikasi pada banyaknya sumber daya yang dibutuhkan gitu ya, dan juga atau waktu yang juga cukup lama untuk bisa mengerjakan itu. Nah gitu ya, jadi
akan sangat berkaitan, teman-teman. Akan sangat berkaitan dan akan sangat mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Atau misalkan ketika ada unit program, dia nguncinya di sumber daya. Saya pokoknya adanya dana sekian 100 juta nih, gitu. Terserah deh mau di deliver seperti apa proyeknya, gitu. Itu bisa saja. Atau misalkan kuncinya dari waktu nih. Saya punya waktu setengah tahun, 1 semester, ya urusan dana nomor sekian lah. Yang penting dalam setengah tahun ini saya harus buat apa, kayak gitu. Waktu dikunci, kualitas dikunci. Nah, biaya menyesuaikan. Akan ada saja, dan ketiga hal itu pasti akan bahasa saya berkelindan ya, berkelindan terus begitu untuk kemudian bisa bentuk satu proyek ya, satu program yang baik. Nah ini ya, nah dari sini pesan saya adalah kita perlu memahami dulu karakter dan kerangka sebuah program begitu, supaya nanti ketika kita bergerak pada bab bagaimana kita menghitung dampak, kita ada dalam kerangka yang tepat, gitu. Kerangka yang sama nih frekuensinya. Oke, next slide. Nah ini ya, biaya, waktu, cukup Pak. Saya lanjut aja. Nah, kita masuk ke bagaimana cara menghitung atau bagaimana cara kita meng-capture dampak itu. Kita pakai kesempatan kali ini ya, karena arahannya adalah kita akan menggunakan SROI, karena juga yang dipakai oleh Basnas adalah dengan menggunakan metodologi SROI, makanya kita pakai SROI ini sebagai salah satu cara untuk bisa mengukur dampak. Nah, kenapa kok kita pakai SROI? Kira-kira gitu ya. Apa prinsip yang kemudian menjadikan SROI ini tanda kutip cocok atau tanda kutip dipilih gitu ya, untuk bisa menjadi satu cara, satu metodologi yang dipercaya gitu. Karena ini juga bicara tentang penggunaan SROI ini sudah bisa dikatakan internationally known gitu ya, sudah diketahui secara internasional, sudah juga lakukan juga ya, praktek yang memang lazim gitu dilakukan secara internasional. Oleh karenanya bicara tentang SROI ini juga menjadi metodologi yang juga sepertinya perlu kita adaptasi untuk dipakai ya, terlebih buat lembaga-lembaga filantropi ya yang punya concern di isu-isu development sector ya, apapun itu isunya begitu, dengan proyek-proyek sosial yang dilakukan begitu. Nah, perlu sekiranya untuk bisa melihat ini sebagai satu cara untuk kita mengambil dampak. Nah, apa saja prinsipnya nih? Kita perlu ketahui ini. Apa saja prinsipnya? Dalam SROI itu teman-teman semua, yang kita perlu pahami adalah ada yang namanya pelibatan pemangku kepentingan gitu. Jadi ketika kita menghitung SROI ya, tidak bisa tidak mau kepentingan, dalam hal ini stakeholder dari sisi apapun ya, mulai dari penerima manfaat, teman-teman sendiri sebagai pendamping begitu ya, kemudian juga Basnasnya sebagai organisasi, kemudian juga mitranya, kalau misalkan kemarin saya dengan Zmart gitu kan, stakeholder Zmart apa? Ya supplier barang gitu ya. Kemudian ketika bicara juga ada Z Auto gitu ya, supplier under deal gitu ya. Kemudian juga entrepreneur gitu ya, ada pihak ketiga yang kemudian jadi mitranya Basnas untuk menyelenggarakan kompetisi entrepreneur misalkan, seperti itu. Jadi sertakan pemetaan terkait tentang stakeholder itu di awal kalau kita mau pakai SROI gitu. Jadi tidak hanya satu kacamata saja atau satu sisi saja yang kita pakai untuk mengcapture SROI, atau dalam hal ini hanya sekedar mengcapture atau hanya sekedar mendapatkan manfaat dari kacamata penerima manfaat saja, dalam ini mustahik saja tidak, tapi secara keseluruhan kita capture. Nah begitu. Jadi di sini yang pertama adalah pelibatan. Yang kedua adalah memahami apa yang berubah. Kita mencoba untuk memahami apa saja yang berubah. Nah, oleh karenanya kalau kita baca kalimat ini, ya, memahami apa yang berubah. Berarti kalau kita relevansikan dengan pembahasan kita di pekan lalu terkait tentang logical framework, ada goal, outcome, output, sama activity, bicaranya ada pada level outcome idealnya ya, karena di sini akan mencoba untuk memahami apa yang berubah. Begitu teman-teman. Oke. Kemudian
berikan nilai yang selanjutnya adalah prinsipnya adalah berikan nilai, ya, berikan penilaian maksudnya ya, berikan penilaian hal-hal yang terjadi atau relevan. Jadi coba untuk kita melihat perubahan apa saja yang terjadi yang itu relevan dengan isunya, relevan dengan kondisi si stakeholder yang kita mau hitung dampaknya begitu. Nah, karena SRO ini sebenarnya secara metodologi dia itu apa ya? Mungkin kalau teman-teman mengira SRO itu kuantitatif, sebenarnya nggak kuantitatif teman-teman, gitu ya. Tapi basicnya si SRO ini, yang saya pahami adalah secara metodologi adalah kualitatif sebenarnya. Pada awalnya basicnya adalah kualitatif, cuman di ujung perhitungannya yang kualitatif tadi itu kita kuantifikasikan dalam bentuk rupiah. Saya ulangi lagi. Jadi pada awalnya basicnya SRO ini ya dasarnya adalah kualitatif. Namun ketika nanti mulai perhitungan, mulai menganalisis, ujungnya adalah dikuantifikasikan, dirupiahkan dalam hal ini. Nah, itu ya. Jadi makanya di sini saya kasih kata-katanya adalah berikan nilai, berikan menilai. Nilai berarti angka, nilai berarti kuantitatif begitu. Yang perlu diberikan atas hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang berubah kalau kita bicara pada poin sebelumnya. Oke, begitu teman-teman ya. Kita lanjutkan. Apalagi prinsip SRO hanya memasukkan yang material ke dalam perhitungan. Apa yang dimaksudkan dengan hanya masukkan yang material? Hanya masukkan yang material itu adalah hanya hal-hal yang sekiranya kita bisa mencari monetisasinya atau mencari angkanya, mencari penilaiannya, itu yang masuk dalam perhitungan SRO ini adalah hal ini ya. Sehingga kalau saya mengklasifikasikan pada akhirnya ketika kita bicara tentang proses ataupun metodologi monetisasi, ada yang pertama adalah secara direct, karena monetisasi ada yang langsung, secara langsung kita bisa mengetahui ya, angkanya berapa. Misalkan kalau programnya ekonomi ya, Z-Mart, Z-Chicken ya, Z-Auto begitu, ada pertanyaan terkait tentang penambahan jumlah pendapatan yang terjadi sebelum program dan sudah program. Nah, itu kan langsung ya, langsung bisa dicek jumlah, tanda kutip ya, jumlah uangnya berapa. Nah, tapi ada juga klasifikasi kedua adalah yang indirect, yang tidak langsung, yang perlu yang namanya ini istilah dalam SRO ini, perlu yang namanya proxy. Nah, gitu. Apa itu proxy? Proxy itu adalah cara kita untuk kemudian mengangkakan, cara kita kemudian untuk memvaluasikan dampak yang dirasakan oleh penerima manfaat, yaitu sifatnya adalah intangible. Misalkan saya kasih contoh, penerima manfaat entrepreneur, ya, mereka juga dapat intervensi yang namanya pendampingan, ya nggak? Ini mohon saya dibenarkan kalau saya salah ya, karena kemarin saya mencoba untuk menganalisis programnya. Ada proses pendampingan dan proses memberikan peningkatan kapasitas kepada penerima manfaat entrepreneur. Oke. Nah, dari aktivitas itu teman-teman, peningkatan kapasitas, kemudian juga pendampingan, dampak yang dirasakan oleh si penerima manfaat dalam hal ini mustahik ya adalah kan juga setidaknya kita bisa petakan ada yang namanya peningkatan kapasitas di level pengetahuan, ya kan? Kemudian peningkatan kapasitas di level praktikal, di level keterampilan, ya. Yang ketiga adalah peningkatan dari sisi attitude. Ya, kalau kita bicara tentang capacity building kan nggak jauh-jauh dari ini ya, knowledge ya, KSA ya, knowledge, ada yang sebenarnya knowledge practical ya, sama attitude ya, KPA juga atau ada yang lain. Jadi paling tidak di ketiga hal itu, sisi knowledge pengetahuan, sisi practical ya, satu lagi sisi keterampilan ya, satu lagi sisi attitude. Gitu. Nah, itu yang diukur. Nah, kan kualitatif tuh. Oh iya bertambah, oh iya berubah. Nah, terus gimana cara kita mengukurnya gitu? Bagaimana cara kita mengangkakannya? Nah, maka dibutuhkanlah proxy. Proxy-nya apa? Nah, yang saya sering pakai ya, proxy-nya adalah, nah ini mungkin bisa catat oleh teman-teman. Proxy-nya adalah kita bisa mengecek biasanya untuk pelatihan yang sama
Ya, misalkan bisa pelatihan terkait tentang pembukuan keuangan, misalkan gitu ya. Untuk pelatihan dengan materi yang sama, pembukuan keuangan di daerahnya si penerima manfaat itu biasanya kalau ada pelatihan dihargai berapa per orang, begitu. Ya, yang itu jadi nilai manfaat yang dirasakan oleh si penerima manfaat. Nah, itu proxy namanya. Jadi saya ulangi lagi, kita perlu cek pelatihan sejenis dengan tema sejenis di wilayah ya, di wilayah masing-masing gitu, itu berapa dengan yang sama. Nah, karena yang dibahas kan pelatihannya gratis nih gitu, otomatis kan ada ini ya, ada keuntungan yang didapat oleh si penerima manfaat dalam hal ini, yang harusnya dia bayar misalkan let's say satu orang dikenakan 1 juta untuk pelatihan dengan output yang sama, tapi dari Basnas gratis gitu. Basnas menyediakan nih pelatih gitu kan. Nah, itu yang coba diukur. Nah, itu namanya proxy. Jadi kita mengetahui perubahannya apa, level kualitatif nih ya. Nah, kita coba ubah di level kuantitatif. Kita coba ubah di level uang. Nah, itu. Oke. Nah, ini makin kesini makin agak rumit ya. Karena emang ya SROI ini bisa dikatakan tadi ya saya bilang sudah banyak dipakai, memang lazim dipakai, cuman memang untuk memahaminya lebih dalam butuh proses yang panjang gitu. Tidak hanya sebenarnya ini idealnya agak lama nih ya Pak Rizalwan ya sama Pak Anang ya, untuk kita belajar SROI ini, karena ada Pak, ketika bicara tentang pelatihan SROI ini bisa jadi ada yang sampai 3 hari sampai 5 hari gitu ya. Tapi ini saya mencoba untuk kita rangkum sesingkat mungkin begitu ya, mudah-mudahan biar kita semua paling tidak secara basic paham gitu ya, secara basic, secara pijakan paham gitu. Nah, selanjutnya ya, jadi hanya masukkan yang materi yang dalam bentuk. Selanjutnya adalah, nah ini yang jadi penting nih teman-teman. Bicara tentang SROI, salah satu kelemahannya adalah tentu ya, bicara tentang metodologi yang tanda kutip dibuat sama manusia. Metodologi yang dibuat oleh manusia tentu pasti ada celahnya, pasti ada kekurangannya, pasti ada minusnya gitu. Apa celahnya, apa kekurangannya? Kekurangannya adalah kalau kita tidak hati-hati dalam penggunaannya, maka akan terjadi yang namanya claim, overclaim atau klaim yang berlebihan, begitu. Nah, oleh karenanya dalam menggunakan SROI ini kita perlu menghindari klaim yang berlebihan. Kenapa kok ini perlu dihindari? Begini teman-teman. Ini saya coba balik lagi ke kacamata program ya. Kalau kita berbicara tentang kacamata program, yang kita harapkan dari program itu ada manfaat, gitu ya, atau dampak ya. Mungkin kalau kita coba lebih spesifikkan lagi lah, dampak di level outcome, dan adalah perubahan. Ada perubahan yang kita ekspektasikan terjadi dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah lingkup penerima manfaat tertentu begitu. Nah, bicara tentang itu, prinsipnya adalah kita tidak bisa, seladimnya secara logika ya, kita tidak bisa mendaku perubahan yang ada pada penerima manfaat itu hanya datang dari kita. Nah, ini penting ya. Jadi saya ulangi lagi. Perubahan yang terjadi di masyarakat atau di level komunitas atau di level penerima manfaat kita mustahil kita sebagai organisasi atau sebagai pelaksana atau sebagai pendamping bahkan begitu yang bersinggungan sehari-hari ya dengan peserta begitu, tidak bisa mendaku 100% di impact datang dari kita, tidak bisa gitu. Karena kita tidak bisa mungkiri bahwa interaksi penerima manfaat itu juga banyak terjadi dengan pihak lain. Misalkan penerima manfaat Z-Auto, selain dari Basnas dapat intervensi ya, dapat bantuan modal gitu ya, aset dalam hal ini ya, beberapa perangkat ya, perangkat semua perbengkelan dan seterusnya, dan juga pelatihan gitu ya, bagaimana melayani customer dengan baik, bagaimana pembukuan keuangan dan seterusnya gitu. Tapi selain dari Basnas, kan dia juga punya
peluang dan punya kesempatan untuk dia belajar tanda kutip hal lain ya kepada orang lain untuk mendapatkan output yang sama. Saya ulangi lagi, peluang untuk belajar dengan pihak lain atau orang lain untuk mendapatkan output yang sama, gitu ya. Jadi dari ilustrasi itu kita bisa mendapati bahwa ya betul bahwa ketika bicara tentang dampak yang dirasakan, kita tidak bisa mendaku semuanya datang dari Basnas, gitu. Kita tidak bisa mendaku perubahan itu datang dari pendamping, enggak. Ya mungkin si penerima manfaat punya inisiatif sendiri begitu untuk belajar mandiri ya, buka YouTube atau ikut pelatihan gitu ya, atau ikut BLK begitu. Yang relevan tentunya ya, untuk bisa meningkatkan kapasitas dia untuk bisa merubah dia secara keterampilan atau secara pengetahuan mungkin. Nah, itulah teman-teman. Dasar berpikir itulah yang kita pakai untuk kemudian kita gunakan agar si SROI ini dia tidak kemudian berlebihan secara klaim atau overklaim. Nah itu ya. Nah itu prinsip SROI yang kemudian ada. Nah ini pada level analisis nih. Nah nanti pada level pelaporan ya, pada level bagaimana kita melaporkan, karena bicara tentang impact assessment, bicara tentang bagaimana kita mengukur impact ya, yang sekarang kita bahas dengan metode SROI, itu adalah satu cara kita untuk kemudian meningkatkan yang namanya akuntabilitas lembaga. Ujungnya adalah itu. Ujungnya adalah untuk meningkatkan, untuk memastikan bahwa lembaga punya yang namanya akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Ya, semudahnya adalah bagaimana memastikan lembaga ini dipercaya dan tingkat kepercayaan, akuntabel. Gitu. Oleh karenanya, dari SROI ini ya, prinsipnya adalah ya, perlu transparan teman-teman, gitu. Perlu transparan, gitu ya. Perhitungan-perhitungannya ketika nanti ada pelaporannya itu perlu transparan. Dampaknya apa saja, terus proxy yang dipakai apa, gitu ya. Kemudian menghitungnya gimana dan seterusnya. Makanya kemarin ketika saya membantu Dalef ya di Basnas untuk beberapa program, ya perhitungan kasarnya pun saya sertakan, gitu ya. Tapi tidak dalam laporan, tapi di G-Drive yang ada, gitu ya. Saya kumpulkan semua di situ. Nah, sama nanti verifikasi hasil itu yang menjadi penting. Nah, ini prinsip yang kita pakai dalam SROI ya. Kita menggunakan SROI sebagai satu cara untuk mengukur dampak program. Oke. Habis ini lumayan ya. Oke. Selanjut dulu ya. Mungkin teman-teman seperti halnya yang disampaikan pada soal kemarin, kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa langsung saja di kolom chat ya. Bisa bertanya ya seperti kemarin. Jadi gak usah menunggu nanti di akhir selesai kemudian bertanya. Nanti akan saya berikan ini juga waktu juga untuk tanya jawab gitu. Tapi sembari saya berjalan menjelaskan, ketika teman-teman penamping di lapangan ada yang tidak bertanya, saya persilakan gitu ya. Oke. Oh, materi boleh di-share tidak Pak? Boleh ya, bersama ya, aman ya. Ini akan nanti di-share lah. Bersama. Nah, kita lanjutkan untuk menguatkan. Lagi-lagi slide ini saya buat untuk menguatkan kita ya, dalam kenapa sih kita harus pakai SROI, kira-kira gitu. Selain tadi prinsipnya kita pahami, nah ini manfaat perhitungan SROI. Apa saja? Yang pertama adalah memperkuat keputusan investasi. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu semua, SROI membantu organisasi, dalam hal ini adalah lembaga filantropi, atau dalam hal ini adalah Basnas ya, sebagai lembaga nasional yang mengelola zakat begitu. SROI membantu organisasi dalam menentukan prioritas program dan alokasi sumber daya. Gitu. SROI membantu organisasi dalam menentukan prioritas program dan alokasi sumber daya. Nah, apalagi kalau ada di level corporate ya, di level perusahaan seperti kemarin, saya juga berkesempatan bersama juga dengan Pak Rizalwan gitu ya, dengan NICE gitu, dipercaya untuk menghitung program menghitungnya dengan SROI begitu, program pemberdayaan ya, salah dua program flagshipnya Bank Rakyat Indonesia, salah satu BUMN ya, perbankan Indonesia. Nah, bagi perusahaan, bagi corporate begitu, SROI ini penting untuk apa? Untuk bisa menjadi pijakan perusahaan
untuk laporan ke shareholder mereka terkait tentang apa keputusan investasi. Ini program-program yang yang diwujudkan dari uang yang saya chip in, gitu, yang saya invest itu sudah seberapa bagus nih, sudah seberapa kembali nih, sudah seberapa baik nih. Gitu. Kan perlu orang investor kan perlu asupan ya, atau perlu input hal-hal yang sifatnya perhitungan investasi. Gitu. SROI karena kan ujungnya SROI kan karena basicnya kan dia dari ROI ya, cuma ditambahin kata S saja ya. ROI kan return on investment gitu. Yang balik atau returnnya berapa dari investasi yang kita lakukan. Tambahkan juga dengan S atau huruf S di depannya ya, yakni sosial. Jadi hanya menghitung hal-hal yang sifatnya angka saja, uang saja, financial statement saja atau financial aspek saja, tapi juga bicara tentang social impact aspek juga di situ. Makanya kita kasih nama SROI, Social Return on Investment, gitu. Sebenarnya tengok chat ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi ya yang saya singgung ya, meningkatkan akuntabilitas. SROI menyediakan metrik yang jelas tentang bagaimana investasi menghasilkan nilai sosial. Nah, ini ya tentunya meningkatkan akuntabilitas lembaga, organisasi, perusahaan ya, nggak hanya perusahaan, apapun itu. Perusahaan, NGO, filantropi, apapun itu akan meningkatkan akuntabilitas lembaga. Dukung komunikasi, selalu membantu organisasi dalam mengkomunikasikan dampak sosial mereka kepada pelaku kepentingan dan pimpinan. Ya, jadi sebagai cara untuk mengkomunikasikan apa yang sudah dilakukan nih, gitu kan, karena kan lebih enak ya, ada publik yang dia lebih suka data-data yang sifatnya infografis gitu ya, angka-angka yang menarik. Nah itu akan lebih enak ketika penggunaan SROI ini kita manfaatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu investor melihat dampak nyata. Sama ya, ini memperkuat poin yang pertama ya, membantu investor melihat dampak nyata. Sering membantu investor melihat dampak nyata dari pekerjaan mereka, termasuk peningkatan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Gitu ya, kalau programnya atau proyeknya bicara tentang peningkatan aspek livelihood mereka, ya, bukan mereka berkehidupan. Kemudian yang terakhir adalah bantu memahami nilai sosial program. SROI membantu organisasi memahami nilai sosial dari program melalui penilaian yang terus mendalam. Jadi tidak hanya bantu investor, tapi juga bantu siapapun stakeholder yang kemudian mengamati ataupun mengambil pembelajaran dari program itu untuk bisa memahami nilai-nilai sosial program apa saja yang kemudian muncul dan dirasakan oleh penerima manfaat. Begitu. Nah, ini teman-teman ya, ini manfaat program SROI yang pesan dari slide ini adalah supaya kita kuat, gitu. Supaya kita kokoh, supaya kita pijakannya kuat. Tidak lantas ini melulu hanya dipakai di batas ya, teman-teman pun juga yang punya inisiatif lain gitu ya, itu komunitas lain gitu ya, sangat bisa nih mengadaptasi SROI ini sebagai cara untuk menghitung dampak dari aktivitas ataupun proyek sosial yang kita lakukan. Nah, lanjut ya. Nah, kita masuk ke alur SROI one by one. Ngerokok enggak? Ya, boleh konsentrasi ya, silakan yang mau sambil ngopi silakan. Ambil snack silakan ya. Baik, kilatnya tuh. Oke, kita masuk ke alur SROI. Yang pertama perlu ingat tadi ya, di slide 2 sebelumnya kita bicara tentang suatu prinsip SROI adalah melibatkan stakeholder, melibatkan partisipasi dari stakeholder. Oleh karenanya di awal yang perlu kita lakukan dalam melakukan SROI ini adalah kita perlu memetakan stakeholder yang terlibat dalam program ini. Ya, memetakan pemangku kepentingan yang mendapatkan manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari program. Ya, penerima manfaat. Ya, setidaknya saya mengklasifikasi secara general saja. Ya, ada penerima manfaat di sini, ada pelaksana program, ya, ada mitra program. Ya, tadi saya contohkan misalkan mitra program supplier, misalkan saya chicken nih, supplier ayam di mitra program. Kemudian juga vendor yang buat rombong, yang buat gerobaknya, itu juga pelaksana. Nah, gitu. Jadi kesemua perlu dipetakan. Nah, dari pemetaan ini next step-nya adalah pemetaan dampak, setidaknya outcome level. Nah, karena idealnya memang bicara tentang perubahan, maka kita bicara tentang level outcome ya sebenarnya ya di sini. Walaupun tidak
tidak menutup kemungkinan kita juga menyertakan level output juga dalam perhitungan SROI. Ingat ya, theory of change-nya ya, input process output ya. Di sini juga nanti dilanjutkan lagi dengan outcome. Nah makanya ini sebenarnya tersambung juga dengan materi kemarin yang disampaikan sama Pak Risawan dengan logical framework gitu. Pasti akan terhubung gitu. Nah makanya program yang baik, ketika program sudah punya logical framework yang baik, sudah punya theory of change yang baik, maka kita akan relatif lebih mudah dalam menghitung dampak program ini dengan menggunakan SROI gitu. Karena kita punya pijakan yang jelas. Beda kalau kita mau menghitung SROI tapi tidak punya logical framework yang jelas, yang rigid, maka kita akan susah dalam memahami sesungguhnya apa yang diharapkan untuk terjadi dengan proyek ini. Itu. Nah, gitu ya. Jadi tersambung ya dengan materi kemarin ya, gitu ya. Tersambung dengan materi kemarin. Nah, terus kalau ada pertanyaan nih, saya mencoba untuk mengantisipasi pertanyaan seperti kemarin ya. Terus gunanya apa nih buat pendamping nih gitu ya dengan menggunakan slide. Karena kemarin kalau saya tidak salah juga mengamati ada pertanyaan itu ya. Terus gunanya apa nih buat kami para pendamping nih gitu. Gunanya apa buat orang pendamping ini? Dengan kita mengetahui alur dengan kita mengetahui logical framework analysis atau logical framework ataupun theory of change dari sebuah program dan mengetahui nanti di ujung kita akan menghitung dampaknya, kita akan bisa ngecek nih dari sekian banyak aktivitas yang kita lakukan kan gini, akan terhubung untuk dari outcome terhubung ke output terhubung ke activity. Dari sekian banyak activity yang kita lakukan sebagai pendamping, kita bisa ngecek nih dan kita bisa memilah-milih mana aktivitas yang dia signifikan dalam menambah dampak, mana aktivitas yang tidak signifikan dalam menambah dampak. Gitu. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa akan ada prioritas yang kita perlu buka. Tentu kan dengan keterbatasan para pendamping kan, sehari 24 jam doang paling ya, sehari juga jangan ya normalnya sehari aktivitas paling berapa dari jam 9 mungkin sampai jam 4 gitu, waktunya terbatas, terus juga daya jelajahnya juga terbatas. Dari keterbatasan itu kita bisa melihat gitu dan bisa dengan adanya pemahaman terkait tentang logika program dan juga perhitungan dampak ini, teman-teman bisa menyusun skala prioritas pada akhirnya gitu. Oh, untuk memastikan dampak saya baik dalam program ini, misalkan nanti SROI-nya misalkan karena kan SROI kan nanti disajikan dengan perbandingan rasio 1 banding berapa, 1 banding 2, 1 banding 3 dan seterusnya. Kayaknya yang paling banyak dirasakan dampaknya adalah ketika saya melakukan pendampingan deh. Itu benar-benar dirasakan betul oleh pemanfaat. Itu sudah fokuskan di pendampingan. Kira-kira gitu. Fokuskan ataupun porsi terbesar pekerjaan teman-teman ya di pendampingan gitu, ataupun di pertemuan one by one gitu ya, ketika pemanfaat bisa curhat, bisa sharing pengalaman. Udah lewat ini nih Kak, tapi kayaknya gagal Kak. Ada cara lain nggak Kak? Nah, kan proses itu ya, interaksi itu ya. Nah, nanti akan bisa kelihatan kan, oh ternyata pemanfaat akan merasa dampak itu paling banyak dari proses itu. Nah, ketika kita tahu itu, maka kita sebagai pendamping, teman-teman sebagai pendamping akan melihat, oh ternyata aktivitas saya yang walaupun sederhana nih, hanya dengerin aja, jadi teman ngobrol aja, jadi teman curhat aja, itu berdampak loh, itu berimpactful loh, itu udah fokus di situ. Nah gitu ya, jadi ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang kemarin juga muncul ya. Ini saya antisipasi, saya jawab duluan sebelum pertanyaannya ada gitu. Ketika tadi ya ada terus apa ini gunanya buat kita? Nah, selain gunanya adalah misalkan tadi teman-teman misalkan di luar Basnas, luar profesi teman-teman sebagai pendamping Basnas ada punya lembaga lain atau punya inisiatif lain ya, ini sangat bagus untuk bisa teman-teman gunakan sebagai kerangka ya agar berpikir gitu ya, kerangka berpikir teman-teman dalam mengelola program. Oke ya, jadi kesini sudah, saya ulangi lagi sedikit, sudah kita memetakan stakeholder ya. Misalkan kita list nih siapa saja bermanfaatnya, siapa saja pelaksana programnya, siapa saja mitranya, ya kita lakukan apa saja dampak yang mereka rasakan, gitu. Apa saja dampak yang bermanfaat rasakan, ya entah direct, indirect, entah tangible, intangible, begitu.
kemudian pelaksanaan programnya apa. Misalkan ada Basnas, apa manfaat dari Basnas program ini? Ya kalau yang saya kemarin petakan, yang Basnas dapatkan dari program pelaksanaan programnya Zmat, pelaksanaan programnya The Chicken adalah reputasi, gitu, reputasi Basnas. Nah, reputasi kok dimasukin Kak? Bisa, itu bisa diukur juga kalau hasilnya. Gitu. Reputasi lembaga itu bisa diukur juga. Gitu. Bicara tentang reputasi, proksinya kalau kemarin yang saya pakai adalah proksi tentang biaya marketing. Nah, gitu ya, biaya digital marketing dan atau biaya marketing yang dipakai oleh sebuah organisasi. Nanti bisa jadi monetisasi, proksi monetisasi yang bisa dipakai gitu, untuk hal seperti itu. Mitra program tentu bicara tentang penambahan pendapatan gitu. Otomatis kan pesanan jadi lebih banyak gitu kan. Kemudian juga reputasi juga masuk juga. Kita ada beberapa vendor yang nyatakan reputasi saya ketika bermitra Basnas terangkat nih. Nah, kayak gitu-gitu teman-teman nih. Jadi bisa kita petakan ya apa dampaknya level outcome ataupun output setelah kita memetakan step kedua ya. Oke, ini step yang kedua, pemetaan. Next step-nya adalah, nah ini tetap sama ya, ini sedikit mengulang dari apa yang kemarin disampaikan Pak Rizalwan. Ya, ini jalan logical framework ya, tujuan hasil keluaran activity. Ini saya agak sedikit skip aja karena ini sebenarnya fokusnya di kemarin, tapi setidaknya dengan kita tahu si program itu dia punya logical framework, maka kita enak nih untuk bisa memetakan dampak. Kalau sudah ada dokumen dampaknya, kita bisa langsung mengakunkan itu, atau bahasanya gimana ya, bisa langsung menjadikan itu sebagai dampak yang dirasakan, karena itu kan di dokumen program sudah ada, di logical framework sudah ada. Nah, terus ada pertanyaan, terus gimana misalkan belum ada logical framework yang rigid, belum ada logical framework yang baik? Ya cara kita adalah dengan kalau saya ya, kita menyepakati dulu dengan pemilik program gitu, karena kan yang punya program adalah pemilik program, dalam hal ini adalah lembaganya ya. Kita harus komunikasi dulu dengan lembaga, kita memastikan betul nggak ini yang diharapkan sama lembaga itu. Ini konteksnya kalau belum ada logical framework ya, kalau belum ada dokumen logical framework ya, kita pastikan dulu lembaga dampak itu benar nggak diharapkan ya. Nah, baru setelahnya kita coba di lapangan verifikasi ke pemanfaat, betul nggak itu dirasakan oleh pemanfaat gitu. Jadi ada double checking verification ya. Pertama cek ke lembaganya, ke organisasi yang menjalankan program itu ya, sama si pemanfaat itu bisa ngecek udah. Itu teman-teman ya, saya cek ini dulu. Oke, ada yang nanya nih, dari calon penerima manfaat dari calon penerima manfaat menjadi penerima manfaat dengan pola asesmen lapangan sampai ke pelaksana program ternyata pakai alur SROI ya. Saya benar-benar baru tahu SROI itu apakah. Sebenarnya kalau dari calon penerima manfaat menjadi penerima manfaat, ya ada proses seleksi saja yang juga kemarin dibahas kan. Kita kan bicara tentang input program ya. Kita memastikan agar input programnya pun juga memadai, agar activity yang kita jalankan pun juga bisa baik, dan activity jalannya baik, outputnya baik kan, susah kan. Kalau kita bicara tentang logical framework pasti akan terhubung terus ke situ. Nah, sampai ke pelaksana program ya betul ya itu yang kemudian di tanda kutip dalam hal ini dipilih ya sama Basnas untuk dipilih dan dipakai untuk bisa memastikan bahwa program yang dilakukan oleh Basnas itu bisa berdampak lah, kira-kira gitu ya jawabannya ya. Jadi ya sejauh ini seperti itu. Nggak tahu ya, Basnas sudah menginfokan belum ya, tapi setidaknya mudah-mudahan dengan adanya sesi pelatihan ini teman-teman di lapangan jadi tahu nih gitu, bahwa Basnas pakai SROI loh. Jadi mungkin jadi satu nilai tambah ketika teman-teman setelah sesi ini teman-teman cari tahu sendiri gitu ya tentang SROI seperti apa, cara ngitungnya gimana, walaupun nanti saya akan coba sedikit menyampaikan. Supaya tadi ya teman-teman bisa paham cara pandang program dan cara pandang Basnas melihat program dan cara pandang Basnas dalam mengukur dampak program. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini contoh contoh pemetaan dampak di setiap stakeholder ya. Oke. Ini pemetaan yang saya lakukan kemarin ya. Di level mustahik misalkan, level mustahik stakeholder ya.
Ini di satu kolom dulu ya. Stakeholder apa saja? Ada mustahik, ada mitra program, ada pemilik program. Gitu ya. Mustahik, mitra program, pemilik program. Apa aja dampaknya? Nah, dampaknya ada ketika kita cek ke pengelola program ya, ada peningkatan indikator finansial, gitu ya. Peningkatan indikator finansial. Dibagi apa? Dibagi jadi dua nih. Peningkatan keuntungan, penciptaan lapangan pekerjaan. Gitu. Peningkatan keuntungan, penciptaan lapangan pekerjaan. Oke, terus ada lagi dampak terkait tentang peningkatan skill pengelolaan usaha. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, ini yang intangible ya. Indikatornya apa? Peningkatan skill manajemen bisnis, peningkatan skill pemasaran, peningkatan skill literasi keuangan. Nah, ini yang kita coba cek untuk berapa yang kemudian berapa dampaknya gitu, di monetisasi. Nah, selanjutnya adalah efisiensi operasional bisnis, penghematan biaya operasional. Walaupun ini kayaknya minor ya, tapi tetap saya masukkan juga gitu. Walaupun di beberapa case saya nolkan karena nggak terlalu signifikan. Kemudian terbangun ekosistem mata prima manfaat. Nah, ini juga penting juga untuk dilihat ya, karena kan yang saya dapati temuannya adalah di program misalkan kayak Zmart gitu, di satu wilayah tertentu ada, misalkan di satu kota ada beberapa titik ya. Biasanya mereka saling ngegrup tuh, berkomunitas tuh, gitu. Ada grupnya sendiri gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya saat tidak langsung akan terbangun ekosistem ya, antar prima manfaat. Nah, itu menjadi ada yang bisa kita cek juga. Dulu. Apa saja indikatornya? Nah, ini inisiasi kerjasama yang terbangun, termustahik, kemudian keuntungan yang keuntungan atau penghematan dari kolaborasi dan kerjasama yang terbangun. Kemudian adalah meningkatnya religiusitas. Nah, ini juga penting ya, karena kita membagainya adalah faith based ya, atau Muslim based ya, lembaga zakat gitu, filantropi Islam. Maka bisa juga diukur terkait tentang meningkatnya religiusitas. Ya. Ingat yang diukur adalah religiusitas, bukan spiritualitas, karena beda tuh nanti itu konsepnya beda lagi tuh, terpanjang ya pembahasannya itu nanti. Tapi saya nggak mau sampai situ dulu, nggak mau bahas itu, tapi lebih ke saya masukkan ini ya, bahasnya meningkatnya religiusitas. Mengukur apa? Mengukur peningkatan amal ibadah, ya, atau amal yaumiyah, atau amal hariannya si pemanfaat. Gitu. Kemudian peningkatan kebersyukuran, ini juga saya masukkan juga. Oke, nah ini level mustahik nih. Ada lagi level mitra program yang tadi saya bilang, vendor dan seterusnya. Apa aja yang saya masukkan di sini dampaknya? Keuntungan finansial, ya, dibagi kedua, peningkatan keuntungan promosi mitra oleh mustahik dan keuntungan non finansial, gitu. Peningkatan skill manajemen proyek, peningkatan skill penulisan laporan, penguatan nilai-nilai keislaman, peningkatan kebersyukuran juga. Nah, ini mitra program. Terus yang terakhir pemilik program. Nah, ini Basnas. Dampaknya apa aja? Aspek promosi, ya, promosi lembaga oleh mustahik, dan aspek peningkatan kapasitas sebagai pengelola program. Tentu kan ketika secara tidak langsung ketika pengelola program kan pasti bahasa ada PIC-nya nih. Ada PIC untuk program Zmart, ada PIC untuk program Zchicken, ya. Tidak hanya di level lapangan ya, di level pusat pun juga ada nih, di level daerah pun juga ada PIC-nya siapa aja. Itu kan juga ada peningkatan kapasitas secara tidak langsung ya, ketika seorang dia menghandle project kan tanpa sadar berjalan dengan dia menjalankan project kan juga dia belajar gitu, learning by doing kan gitu ya. Atas dasar itulah kemudian kita coba masukkan itu sebagai salah satu perhitungan dampak yang mereka rasakan. Nah itu teman-teman ya, jadi ini pemetaan dampak yang kita perlu lakukan dulu sebelum nantinya kita turun di lapangan untuk mengukur dampak. Nah teman-teman perhatikan ya, di sini saya kasih kode, gitu. Saya kasih kode untuk apa? Untuk memudahkan kita untuk melakukan catatan dampak dan melakukan mengklasifikasi dampak, dan pada akhirnya ketika bicara tentang laporan akan lebih enak tuh nantinya dalam proses penyajian datanya, gitu. Jadi saya kasih kode di sini supaya kita bisa lebih memahami ya. Oh misalkan indikator S12 dia dia relevansinya dengan dampak yang mana gitu kan. Oh dampaknya adalah dampak peningkatan skill pengelolaan usaha gitu. Jadi bisa lebih enak lah untuk dikaitkan ya dengan aspek yang lain. Nah ini
alur ini step selanjutnya ya, pemetaan dampak di level output atau outcome untuk setiap stakeholder. Oke. Saya sampaikan lagi, kalau ada yang mau ditanyakan silakan bisa di kolom chat ya, bisa langsung ditanyakan teman-teman. Nah, selanjutnya nah ini menarik nih. Ini agak ribet ya. Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan ya. Nah, ini ketika kita sudah memetakan dampak ya di sini, selanjutnya adalah kita memvaluasi atau kita memonetisasi dampak menggunakan yang tadi saya bilang, ada yang namanya proxy. Ya, ada yang namanya proxy. Valuasi dasar tiap dampak. Melakukan valuasi terhadap dampak atau perubahan yang dirasakan pada tiap-tiap pemangku kepentingan berdasarkan otoritas sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, ini ya, ini tahap selanjutnya ya. Kita sudah dapat indikator nih tadi nih, ya. Dan udah ada kode-kodenya ya tadi ya. Dapat indikatornya. Nah, next-nya adalah kita lakukan monetasinya apa? Tentu yang aspek-aspek finansial jelas ya, kelihatan langsung ya. Misalkan ini nih, peningkatan keuntungan atau profit, ya udah, proksinya adalah peningkatan keuntungan PM per tahun. Penciptaan lapangan pekerjaan, ya insentif yang diberikan. Jumlah orang yang terbuka, jumlah apa yang dipekerjakan dan insentif yang diberikan berapa. Ya uang juga sih pada akhirnya. Kemudian peningkatan skill manajemen, nah ini ya, tarif pelatihan setara di wilayah yang sama. Gitu ya, tarif pelatihan yang setara di wilayah sama. Jadi bicara tentang capacity building, itu monetisasi prosesnya adalah ini, pelatihan setara di wilayah yang sama. Penghematan di operasional adalah biaya yang dapat dihemat lebih efisiensi. Nanti kita itu. Biasanya juga nggak terlalu banyak ya bagian ini ya. Kemudian inisiasi kerjasama, biaya koordinasi untuk melakukan atau untuk memulai kolaborasi. Nah ini yang juga bisa dicek juga. Kemudian keuntungan atau penghematan dari kolaborasi, sama ya, penghematan berapa. Peningkatan amal ibadah sama peningkatan kebersyukuran, nah ini ya. Biaya atau ongkos yang dikeluarkan untuk membeli buku atau hadir kajian tertentu. Nah ini jadi monetisasi proxy yang kita bisa pakai, teman-teman. Itu. Atau peningkatan kebersyukuran, rupiah yang dikeluarkan untuk bersedekah. Nah, ini juga monetisasi yang bisa dilakukan juga. Nah, untuk mitra program seperti apa? Peningkatan keuntungan, ya sama ya. Hal-hal yang sifat udah, kita bisa cek langsung angkanya berapa. Ini juga ada peningkatan skill sama tarif pelatihan setara, ya, muatan nilai keselamatan tadi di atas sudah dan seterusnya. Kemudian pemilik program, promosi lembaga oleh mustahik ya, biaya setara dengan promosi, sama peningkatan skill sama ya, tarif pelatihan setara di wilayah yang sama. Nah, ini setelah kita petakan dampaknya, lanjut kita kemudian tentukan monetisasi proksinya apa. Nah, nanti di lapangan teman-teman, ke semua ini nggak harus semuanya ada nilainya loh ya, karena juga masing-masing bermanfaat itu beda gitu. Ada yang merasakan, ada yang enggak, ada yang maksimal merasakannya, ada yang enggak gitu. Jadi it depends on the condition of the beneficiaries. Gitu. Ya, jadi semuanya akan sangat bergantung, akan sangat terhubung dengan ya kondisi masing-masing si beneficiaries, dan setiap beneficiaries kan punya variabel yang berbeda-beda begitu. Ya walaupun dalam kacamata program kita sudah mencoba untuk menyeragamkan ya di level input gitu. Itu kan sebagai salah satu langkah untuk kita mengantisipasi agar ketika kita melakukan intervensi yang tanda kutip seragam ya ujungnya mudah-mudahan bisa sama. Tapi kan kita tidak bisa mengunci itu gitu. Tentu kita perlu memahami bahwa ketika bicara tentang hasil ada saja hal yang berbeda gitu kan ya. Itu yang kemudian perlu kita paham kacamata program. Nah itu ya, jadi ini next step-nya sudah ada peta dampaknya, next-nya kita akan evaluasi. Oke, kita lanjutkan. Nah ini selanjutnya kita lakukan ambil data SROI. Kita sudah punya kerangka ini, kita lakukan pengambilan datanya, ya. Kalau saya pribadi sebenarnya lebih senang mencoba untuk ini ya, memastikan SROI ini karena basisnya SROI ini adalah kualitatif, maka penentuan sampelnya pun juga kualitatif. Gitu. Tidak perlu menggunakan kaidah ini ya, tidak perlu menggunakan kaidah kuantitatif dalam pengambilan sampel. Gitu. Mungkin yang teman-teman yang mungkin asalnya dari matematik atau dari statistik ya, pakai tabel Cauchy Morgan ya atau Slovin gitu untuk menghitung sampel.
saya biasanya di lapangan nggak pakai itu. Kami biasanya di lapangan nggak pakai itu karena kita memahami bahwa SROI itu adalah basicnya adalah kualitatif, maka dasar kita untuk menentukan sampel adalah kualitatif. Ya, gimana? Ya dengan cara seperti halnya kita memilih sampel untuk ketika kita mau interview, gitu. Ketika kita mau wawancara mendalam. Ya udah, misalkan satu lokus nih, tentukan saja, misalkan satu lokus, satu kota nih, kota A misalkan. Kota A ada 20 penerima manfaat, ya, penerima manfaat ZMAT. Ya udah, dalam kota itu kita tentukan aja, misalkan ya udah, gak usah pakai kaidah Slovin ataupun tabel Richard Morgan, langsung saja tentukan saja, misalkan let's say 6 ya, 6 tapi dipilih, ditapis ataupun diklasifikasi. Dari 6 itu 2 yang menurut pendamping terbaik, ya, ataupun menurut lembaga ataupun organisasi terbaik gitu ya, kan pasti juga akan ada monitoring yang dilakukan sama teman-teman ya, pendamping ya, ketika di lapangan gitu. Dari 6 sampel ya, 2 penerima manfaat yang dianggap baik, yang paling baik, 2 yang dianggap so-so, tengah-tengah, 2 yang tanda kutip kurang. Seorang lagi, dari 6 ambil aja 2 yang paling baik, 2 yang so-so, 2 lagi yang kurang gitu. Nanti kita bisa lihat ininya. Kalau yang paling baik berapa, ya, yang so-so berapa, ya, yang kurang berapa. Jadi kita bisa melihat. Nah, saya biasanya seperti itu. Karena tadi ya, kenapa kok pakai itu, Kak? Ya karena tadi basis SROI ini kan kualitatif, ya udah kita pakai tata cara ya kualitatif dalam pengambilan sampel ini. Kemudian pembuatan instrumen pengambilan data. Setelah kita dapat sampel, baru kita menggunakan pembuatan instrumen pengambilan data. Nanti saya akan tunjukkan salah satu contoh instrumennya ya. Biasanya saya, karena ini lagi-lagi kualitatif, jadi saya pakai panduan wawancara. Gitu. Saya mengambilnya dengan wawancara. Gitu. Walaupun juga bisa dengan bantu survei juga. Gitu. Tapi survei yang mendapatkan data-data kualitatif. Oke, saya lihat tadi ada yang angkat tangan. Oh, nggak ada lagi ternyata. Oke, ternyata turun lagi. Langsung aja kalau ada di kolom chat ya, kalau mau ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sudah pembuatan instrumen pengambilan data, baru saja kita mengambil data lapangan ya, kemudian pengumpulan dan perapian data. Seperti biasa lah, kalau kita melakukan penelitian gitu loh. Nah, makanya kalau bicara tentang impact assessment ya, assessment suatu ya pakai SROI gitu. Ya, ini sebenarnya kan ini kan sebenarnya penelitian terapan gitu. Applied research sebenarnya. Jadi ya udah, kita pakai metode-metode dan tata cara riset yang kita bisa gunakan. Nah, berapa pertimbangan yang kita pakai di sini teman-teman ya, pertimbangan jumlah penerima manfaat nanti ya, makanya tetap ada pertimbangan jumlah penerima manfaat juga gitu. Dalam sampel yang nanti kita ambil, kemudian pertimbangan sebaran penerima manfaat, sebarannya seperti apa, kemudian pertimbangan profil penerima manfaat, nah ini juga perlu juga jadi pertimbangan juga, atau setidaknya masuk jadi catatan kita, kemudian pertimbangan alokasi anggaran evaluasi. Tentu semakin banyak sampel yang kita ambil, semakin banyak anggaran, kan implikasinya gitu ya, hubungannya ya, relationship-nya gitu. Jadi pastikan saja, tanyakan saja kepada milik program, alokasinya berapa untuk berapa orang. Kalau banyak ya sudah kita alokasikan beberapa sampel banyak. Kalau enggak ya udah kita ambil aja cuplikan saja gitu ya, di beberapa lokasi kita ambil gitu, kita hitung SROI. Nah ini juga penting teman-teman nih. Ini step selanjutnya ini adalah untuk sebelum sampai sini, dari pengumpulan data nanti kita menanyakan terkait tentang tadi, misalkan menanyakan terkait tentang peningkatan keuntungan PM per tahun. Kita tanyakan, Pak, Bu, berapa nih dengan adanya program ini, peningkatan keuntungan Bapak berapa per tahun gitu ya. Per tahun ya, kita biasanya ngitungin per tahun gitu. Kemudian tarif pelatihan setara berapa gitu untuk dapatkan skill yang setara nih. Nah, kita dapat data angka di situ. Kita dapat data berubah ya apa tidak ya, selanjutnya adalah angkanya berapa. Nah selanjutnya, kita masuk ke hal yang tadi ini juga menarik nih ya.
ini yang saya sampaikan ini adalah cara kita untuk memastikan agar perhitungan SROI kita tidak overclaim. Gitu. Perhitungan SROI kita tidak overclaim, ya. Makanya perlu ada yang namanya pengurang dampak atau pengurang nilai dampak. Ya, apa saja halnya? Ya, ada 4 ya. Pertama ada 4. Yang pertama ada dead weight. Apa itu dead weight? Itu adalah estimasi nilai atau dampak yang akan tercipta jika kegiatan dari program tersebut tidak terjadi. Nah, ini ya. Estimasi nilai atau dampak yang akan tercipta ya, jika kegiatan dari program tersebut tidak terjadi. Misalkan nggak ada program Basas nih, nggak ada Zmart nih. Dampak itu terus ada nggak? Gitu. Kalau ada berarti kalau jawabannya di sini adalah ada, ya, berarti dampak dari Basas nggak terlalu signifikan, gitu. Prosentasenya besar di sini. Persentase pengurang dari sisi dead weight-nya besar ketika kita bisa menjawab dan dari penerima manfaat menjawab bahwa nggak ada program Basas nggak apa-apa kok. Saya bisa tetap terus dapat penambahan pengetahuan. Nah, itu ya. Jadi kalau di jawaban itu berarti kita bisa mendapat jawaban bahwa ternyata pengurang dampaknya besar nih gitu, karena intervensinya Basas dirasa kurang signifikan gitu dari situ. Nah ini ya cara kita ini agak-agak jelimet ya, makanya Bang bicara tentang pelatihan SROI ini nggak bisa sehari, tapi nggak apa-apa, kita coba paling tidak memahami basicnya, memahami dasar. Nah ini dead weight ya. Selanjutnya adalah displacement. Apa itu displacement? Penilaian seberapa besar suatu aktivitas tersebut menggantikan hasil outcomes atau outcomes lainnya. Saya ulangi lagi, penilaian seberapa besar satu aktivitas tersebut menggantikan hasil outcomes lainnya. Nah, di sini bicara tentang complementary activity ini, ada nggak di luar sana aktivitas lain yang menggantikan adanya program Basas nih? Misal ada nih, kalau tadi kan kita kacamatanya di Twitter ini adalah kalau nggak ada program, tetap ada nggak manfaatnya, tetap ada nggak perubahan dampaknya gitu. Kalau displacement, ada nggak, tanda kutip kita ngeliat kompetitor nih, gitu. Ada nggak alternatif atau ada nggak ini lain gitu, program yang lain yang kemudian itu bisa jadi menggantikan hasil outcome yang kita harapkan atau hasil atau outcome yang kita harapkan dari program kita. Nah kalau ada, misalkan kalau di daerah tersebut, kayaknya ada banyak lembaga filantropi lain yang punya program sama dan ada yang penerima manfaatnya double gitu. Misalkan Basnas, penerima manfaat Basnas, tapi juga dia penerima manfaat di ini lain gitu. Nah, sebisa mungkin kayak gitu-gitu dilihat tuh. Makanya kalau untuk kita bicara tentang kacamata dampak yang signifikan, dampak yang besar, angka dampak yang besar, maka pastikan bahwa si penerima manfaat itu hanya menerima dampak dari kita saja. Gitu. Makanya nanti di level input itu dicek tuh, ini udah dapat bantuan belum dari pihak lain. Nah kalau dia udah dapat bantuan dari pihak lain, maka akan sangat mungkin ya nanti di ujung perjalanan, di ujung program kita akan ngecek, bisa jadi nanti ukuran dampak kita, signifikansi dampak kita terhadap si penerima manfaat itu jadi akan kecil karena dia menerima dampak dari yang lain juga gitu. Nah itu logikanya displacement gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi mulai kebayang ya pembahasan saya tadi di awal bahwa kita nggak boleh mendaku semuanya datang dari kita, tapi kalau kita bicara tentang realitanya, hal seperti ini yang ada. Kita bisa ngecek nih, sebenarnya signifikan nggak sih yang Baksan lakukan gitu? Jangan-jangan nggak signifikan lagi, jangan-jangan lebih cocok dengan program yang dilakukan sama lembaga lain gitu. Nah ini perlu dan penting untuk kita lihat. Ya, dead weight sudah, displacement sudah, ada lagi attribution. Nah, apa itu attribution? Investasi dan aktivitas program ini tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh nilai yang diciptakan. Saya ulangi lagi. Investasi dan aktivitas program inti tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh nilai yang diciptakan. Nah, ini sebenarnya agak sedikit rumit dan kadang-kala saya agak sedikit men-skip ini. Sebenarnya tempat ini nggak harus semua dipakai ya. Jadi ada beberapa yang bisa dikatakan iya, bisa enggak.
bahasa sederhananya attribution adalah level confidence kita, gitu, level confidence si pemilik program dan si pendamping program untuk bisa memastikan bahwa program ini terdeliver 100% atau enggak, kira-kira gitu. Makanya katanya adalah investasi dan aktivitas program ini tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh nilai yang diciptakan. Jadi attribution ini bicara tentang level of confidence-nya teman-teman dalam memastikan activity-nya semuanya terdeliver dengan baik apa enggak, gitu. Kalau teman-teman merasa yakin, merasa confidence, berarti pengurang attribution-nya kecil, gitu, ya. Ya, pengurangan attribution-nya kecil, gitu. Jadi tergantung level of confidence kita. Makanya ada beberapa bagian justru yang memang agak sedikit subjektif, ya. Nah, makanya ini juga jadi penting juga untuk kita perhatikan. Oke, dead weight sudah, displacement sudah, attribution sudah. Next-nya adalah drop off. Nah, kalau drop off itu bicara tentang perubahan atau outcomes bisa bertahan selama bertahun-tahun, namun di masa depan mungkin akan berkurang atau jika sama akan dipengaruhi oleh faktor lain. Drop off itu mirip ke ilustrasinya kalau misalkan kita nyimpan uang. Nah, nilai uang, ya. Nilai uang makin kesini kan makin kecil, ya, makin rendah, gitu, ya. Kecuali yang menguat, gitu, ya. Misalkan barang lah, kita punya gadget. Kita beli harganya 10 juta. Tahun kedua berkurang itu nilainya. Tahun ketiga nilainya berkurang lagi. Tahun keempat dan seterusnya berkurang lagi. Ada depresiasi di situ. Nah, itu juga sama. Drop off itu logikanya adalah depresiasi. Gitu. Jadi dampak yang dirasakan di tahun pertama akan sangat mungkin lebih dari dampak yang terjadi di tahun kedua, karena dia akan berkurang. Jadi akan kelihatan akan berkurang, ya, kecuali akan ada intervensi tambahan lagi nih di akhir tahun kedua, misalkan akhir tahun pertama, misalkan gitu. Jadi sudah selesai tahun pertama, ada intervensinya terus nih, tiap tahun ada, gitu. Nah, itu menjaga agar drop off-nya nggak terlalu signifikan. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi ketika nggak ada upaya itu, maka dapat dipastikan drop off-nya akan banyak nih. Persentase pengurang dalam bentuk drop off-nya itu akan banyak. Nah, teman-teman, ya, jadi bicara tentang SLOI tidak hanya bicara tentang memvaluasikan dampak saja, tidak hanya bicara tentang memvaluasikan penambahan kapasitas, dia dinilai berapa, gitu, ya, penghematan nilai berapa, religiusitas ya dinilai berapa, tidak hanya sampai situ saja. Karena tanda kutip tadi ada penyakitnya atau ada celahnya si SLOI ini adalah overclaim, karena dia karena kualitatif maka sangat subjektif, kan, gitu, ya. Kalau secara ininya, ya, metodologinya, ya, maka kita perlu faktor pengurang nilai yang perlu disertakan dalam setiap perhitungan SLOI kita. Nah, ini perhitungan, sudah dapat total semua dampak dari semua dampak yang kita petakan ini, berapa angkanya. Kemudian sudah kita total semuanya, maka akan ketemu nilai SLOI ini. Ya. Total dampak manfaat berapa 1 tahun, ya, tahun pertama, ya, segini, ya, dampak mitranya berapa, dampak besar berapa, terus kita total semua, ya, 1 miliar sekian. Ya, kemudian kita kalikan dengan BI rate, ya, pasti akan BI rate karena kaitannya sama uang, kan nilai uang pasti akan berkurang, ya. Kita kasih BI rate 6%, maka angkanya adalah 90. Nah, 1,54 ini dari mana, ya? Angkanya adalah kita membagi, ya, total dampak yang kita dapatkan setahun itu dibagi dengan jumlah uang yang diinvestasi oleh Basnas dalam hal ini. Jumlah uang yang dikeluarkan oleh Basnas dalam menjalankan program. Ya, jadi kita membagi itu. Jadi 1,54-nya adalah rasio, ya. Rasio dari pembagian antara total dampak yang telah dikurangi BI rate, ya, persen ini dibagi dengan jumlah yang keluar, gitu, ya, maka hasilnya 1,4. Nah, 1,4 ini cara hitungnya adalah gimana? Ya, setiap Rp1 yang dikeluarkan oleh Basnas, maka dia akan bernilai 1,54 dampak, ya, bernilai dampak Rp1,54.
dalam waktu 1 tahun, gitu ya. Nah itu juga bisa juga dibahasakan dengan model yang berbeda. Misalkan kalau tidak mau Rp1, misalkan setiap 1 juta uang yang diinvestasikan oleh Basnas, maka dia akan bernilai dampak selama setahun senilai Rp1.540.000 gitu. Nah gitu cara ini ya, cara penyajian. Nah ini tahun pertama. Kalau misalkan nanti kita mau hitung tahun kedua gimana, ya udah tahun pertama, tahun kedua. Tetap tahun kedua tadi tetap kita memperhatikan adanya drop off ya, adanya drop off tadi gitu. Ini contohnya ketika sudah ngitung, untuk totalnya adalah 1,6 M ya. Dampak bermanfaat, dampak mitranya 38, dampak pelaksananya 16 juta, total dampaknya adalah 1,7 M. Ada BI rate juga, setelah dikurangi BI rate 1,6 M gitu ya. Nah, maka SROI 2 tahunnya adalah 2,62 ya. Setiap Rp2 yang diinvestasikan oleh Basnas akan bernilai setiap Rp1 yang akan diinvestasikan oleh Basnas, maka dia akan bernilai 2,62 rupiah selama 2 tahun program ini berjalan, ya. Atau setiap 1 juta uang yang diinvestasikan oleh Basnas, maka dia akan bernilai Rp2.420.000 gitu. Nah begitu ya. Oke, nah ini setelah ini terima kasih. Nah saya mau coba tampilin ininya, dashboard saya untuk bisa untuk bisa membuat kita tergambar nih atas gimana sih sebenarnya perhitungannya gitu ya. Saya mau coba share filenya. Ini karena punya Basnas nggak apa ya, saya bagi ya, karena kan punya Basnas nih. Gitu. Oke, sebentar, saya mau. Nah, saya mau mulai dulu dari instrumennya. Saya mulai dulu instrumen. Nah, ini untuk entrepreneur. Saya coba share. Nah, ini kemarin saya turun di Bogor gitu. Ini sama ya pemetaannya ya. Program entrepreneur, stakeholdernya, mustahik, bisnis sama pengelola program Basnas pusat. Ini kodenya, dampaknya apa, indikatornya apa, gitu. Nah, di sini hitung-hitungan. Nah, ini. Nah, saya misalkan. Nah, ini agak rumitnya di sini nih, teman-teman. Gitu. Nah, di sini ya indikatornya apa, gitu kan. Indikatornya apa saja, peningkatan keuntungan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan skill manajemen bisnis, peningkatan skill pemasaran, dan seterusnya ya. Nah, ini nilai cross-nya berapa? Ini kita cek. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari 2 kalau saya. Dapat langsung dari penerima manfaat, katanya akan langsung dengan interview ya. Dan juga kita dapatkan juga dengan data-data sekunder gitu. Kita akan cek juga data sekunder seperti apa. Oke, kita cek berapa opsinya. Nah, kemudian kita masukkan dead weight-nya gitu. Nah, dead weight-nya kalau di sini ketika sudah masuk tabel kayak gini, semakin besar angka persentasenya, maka semakin 100% ya, maka tidak ada yang berkurang. Saya kira gitu. Karena di sini kan yang tertulisnya adalah 100% dikurang berapa pengurangnya. Nah, kalau misalkan di sini itu 100% berarti tidak ada pengurangnya gitu. Ya, kalau attribution di sini adalah ya berarti attribution bicara tentang level of confidence ya. Nah, ini saya tidak menyertakan displacement ya, karena saya anggap ya udah kita fokus di program bahasa saja. Ya, ini attribution. Kemudian drop off. Ini drop off per tahun yang dia akan mengurangi sekitar 75% dari dampak dari tiap tahun. Gitu. Nanti makanya ini akan mengurangi nilai tahun sebelumnya, gitu ya, nilai dampak tahun berikut. Ya, kita kalkulasi gitu ya, total semuanya sampai pada akhirnya kita ketemu angka ini ya, total. Nah ini ya, kita bisa lihat nih, total nilai dampak tahun pertama, total nilai dampak tahun kedua, total nilai dampak tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya. Makin berkurang, lama makin berkurang. Begitu juga dengan mitra ya, mitra sama gitu ya, dan nanti diakumulasi. Nah ini ikhtisar ininya, SROI programnya, inputnya segini. Ini untuk 1 orang ya teman-teman ya, ini perhitungan 1 orang, jadi yang dikeluarkan Basnas 5 juta, ya, TPV-nya nilai dampaknya 17, sekian juta, 17,8 juta, SROI 1 tahunnya 1,1, ya. SROI 5 tahunnya adalah sekian, 3,5. Nah, gitu. Nah, itu cara perhitungan ya.
Nah, ini ya menarik ya. Kalau sampai sini udah menarik nih. Nah, ini studi dokumen yang saya lakukan. Nah, ini wawancara. Jadi karena basisnya adalah kualitatif, maka ini instrumennya. Jadi pertanyaan utama ya ada probing-probingnya. Gitu. Ini untuk mengelola program, untuk penerima manfaat, gitu ya. Pertanyaannya apa, probingnya apa, jawabannya apa, dan seterusnya. Memang diusahakan ketika wawancara penerima manfaat langsung fokuskan pada, kalau bisa memang keluarin dari penerima manfaat keluar angka, gitu. Ya keluar angka. Itu kalau udah keluar angka itu better buat kita, lebih baik buat kita, gitu ya. Ya, jadi orang nggak. Kalaupun agak susah, ya mau nggak mau kita pakai sumber kedua ya, atau sumber sekunder. Nah, saya pun juga kemarin menggunakan FGD untuk tadi memastikan. Nah, biasanya saya urutannya gini, saya coba konfirmasi dulu ke pemilik program, ke pemilik Basnas, bidang DPP ya, kalau di Basnas ya pusat gitu, pola program. Dicek benar nggak dampaknya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya, kan? Nah, udah. Selanjutnya saya nggak langsung turun, saya melakukan FGD dulu, gitu. Saya melakukan FGD dulu ke beberapa penerima manfaat yang dipilih, gitu. Untuk kita sama frekuensikan, kita validasikan juga. Ini benar nggak yang dimaksud dampak dari Basnas seperti ini, benar nggak dirasakan juga di lapangan. Nah, saya mencoba untuk memisahkan proses verifikasi dengan proses pembiayaan di lapangan. Jadi verifikasi saya lakukan secara dengan FGD, kita memastikan benar nggak yang diminta Basnas itu terasa nggak di mana di ini ya di lapangan. Kalau enggak ya sudah ada yang dicoret. Gitu. Kalau misalkan ternyata ada di FGD ada tambahan dampak lain yang itu nggak masuk di dokumen program, nah itu bisa tuh kita tambahkan, bisa kita catatkan. Nah, teman-teman ya, ini ininya apa instrumennya. Yang tadi saya ngecek ada kolom chat. Template bisa di-share, bisa, boleh. Nanti saya kosongin dulu ya. bisa di-share. Oke, ini ininya contoh instrumennya. Nah, sekarang selanjutnya adalah ketika sudah sampai pada perhitungan akumulasinya. Nah, ini hitungannya semua nih. Di sini semua nih. Nah, di sini misalkan apa? Santripreneur ya, santripreneur. Nah, ini kemarin saya juga mendampingi programnya Basnas dengan Poros ya, kan mereka juga ada program ini ya, Chicken, Red Mart gitu kan. Nah, ini misalkan di Jabodetabek nih. Nah, ini penerima mustahik. Nah, saya buat biasanya per mustahik ya, atau baris atau mustahik, tingkatan keuntungannya berapa, proksinya berapa, setahun berapa, ya, 2 tahun berapa. Ini saya buat data ininya, saya buat tabelnya, gitu kan. Nah, ini yang di atas ini kolom-kolom yang gabung ini kolom dampaknya nih, peningkatan keuntungan, penciptaan lapangan kerja, keterampilan manajemen bisnis, keterampilan pemasaran, keterampilan literasi keuangan, gitu ya. Peningkatan biaya operasional, kerjasama yang terbangun, keuntungan kerjasama, peningkatan likuiditas, peningkatan syukur, total dampak. Nah, terus dibagi dua nih, karena kemarin dari Basnas minta ada pengklasifikasian, dampak finansial sama non finansial, maka saya bagi dua, begitu. Dampak finansial berapa? Yang itu uang langsung ya, dirasakan. Ada yang dampak non finansial. Dampak finansial itu kayak penambahan keterampilan, pengetahuan, ya, dan seterusnya, kayak gitu-gitu. Nah, teman-teman lihat di sini nggak semua terisi ya, karena memang ada yang nggak ada gitu datanya. Jadi ya karena kita sifatnya ini karena ini pelatihan ya, penelitian gitu. Maka kita juga menjunjung tinggi prinsip objektivitas juga gitu. Kalau misalkan ketika kita di lapangan ternyata nggak dapat datanya, ya udah kosongin aja, emang nggak ada gitu dampak itu. Karena tadi ya mengingat setiap penerima manfaat kan tidak sama ya pada kesudahannya begitu. Sudah dari situ kita bisa melihat bahwa nggak masalah kok misalkan nanti ketika di lapangan kok 0 gitu, apa ya, emang nggak harus ada juga kok gitu. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, dari proksi ke dampak setahun akan berkurang karena kita sudah mengkalkulasi dengan tadi ya pengurangan dampaknya tadi gitu. Jadi sudah langsung di sini rumusnya terkalkulasi lah berarti ya.
sudah semuanya. Kemudian total dampak ya, total dampak berapa? Nah, ini semuanya total segini ya, total setahun, total 2 tahun, tahun kedua segini. Kalau mau 1 plus 2, total dampak 2 tahun ya berarti ditambahin. Nah, kan total tahun pertama, total tahun kedua. Kalau mau tahu total dampak ya kotor untuk 2 tahun ya ditambahkan saja. Bagaimana kalau 3 tahun? Nanti akan kalkulasi lagi. Kalkulasinya lagi akan memperhitungkan menghitungkan drop off ya. Drop off tadi yang per tahun kita kasih berapa persen pengurangannya. Gitu paling ya. Rumit ya. Oke ya, Bang Rumit emang ini perlu ini khusus tambahan khusus ya. Nah, ini harapannya memang sesi ini mudah-mudahan jadi pijakan teman-teman untuk bisa teman-teman memahami nih kalau kita bicara tentang program pendampingan ya atau program pemberdayaan ekonomi gitu ya, kita akan melihat tidak hanya mengukur aspek-aspek finansial saja dari si mustahik, tapi juga kita melihat aspek finansialnya juga dari sisi non mustahik kayak gitu. Itu mungkin dari saya. Pak Arisawan ada mau tambahin nggak Pak Arisawan? Ya, nanti saya tambahin. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Harus berangkat jam berapa? Saya paling sekitar 20 menit lagi. 20 menit lagi ya? 20 sampai 25 menit lagi. Oke, silakan Pak Imam nih, Pak Imam. Silakan Pak Imam. Ada yang bertanya. Terima kasih Mas Agil. Tadi saya sebetulnya mau bertanya cara membaca hasil dari SROI, cuma tadi udah terjawab di akhir presentasi. Kemudian saya mungkin 2 pertanyaan ini Mas Agil.